Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahyo Nugroho dari kelas H NIM 21000184005. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas pertemuan 1 sampai 4. Materi pertemuan 1 yaitu teknologi berbasis internet, aplikasi berbasis internet, perkembangan web, istilah dalam internet. Tugas 1A yaitu tugasnya adalah join ke grup pemrograman web dosen pengampu Bapak Ali Tarmuji, Sarjana Teknik MCS. Tugas 1B itu mendaftar ke GitLab dan menginvite ke project Bapak Ali Tarmuji. Di sini saya sudah membuat project baru. Di sini sudah terisi karena sudah untuk mengisi tugas-tugas dari tugas 3A sampai H. Nah, di sini saya sudah menginvite Bapak Ali Tarmuji dan di invitan ini saya gunakan role developer. Materi pertemuan 2, pengantar pemrograman berbasis web, web development tools, profesi bidang web, fungsi dan jenis web. Tugas pertemuan 2 yaitu konsep client side dan server side, menganalisis terhadap perbandingan client side dan server side. Ini adalah gambaran perbedaan antara client side scripting dan server side scripting. Bisa dipahami di sini adalah beberapa perbedaannya. Tugas 2B yaitu memasang editor teks Sublime Text dan atau VS Code. Di sebelah kiri saya memasang Sublime Text dan di sebelah kanan saya memasang Visual Studio Code. Saya memasang dua-duanya. Tugas 2C memasang web server lokal. Web server lokal yang saya gunakan adalah XAMPP. Di sini dapat diamati control panel dari XAMPP-nya. Tugas 2D, persiapan tools programming web pembuatan project baru pada GitLab. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa project ya. Sebelumnya jika projectnya masih baru banget, masih kosong, paling di sini last commit-nya hanya ada readme. Tugas 2E memasang Git client pada text editor. Di sini saya sudah mengaitkan antara VS Code saya dengan GitLab. Jadi saya kalau mau ngeklon project dari GitLab saya cuma tinggal klik clone, terus nanti di sini akan muncul panel buat link yang akan dituju. Saya copy paste linknya di situ, nanti akan otomatis tercloning seperti ini. Dan di sini nanti bisa mengedit scriptnya dan nanti bisa di push ke GitLab lagi. Materi pertemuan 3, pengantar HTML, sejarah HTML, sintak dasar HTML, dasar tag dan propertinya. Tugas 3A sampai H, membuat artikel sejarah HTML. Artikel tentang HTML ini sudah saya up di GitLab saya, bisa dicek di GitLab saya. Tag paragraf yaitu diawali tag P dan diakhiri tag /P. Di sini bisa diamati ya, P yang tidak ada slashnya adalah awal untuk memulai paragraf dan /P untuk mengakhiri. Berarti nanti jika sudah ada /P, paragraf akan ke bawah garis otomatis tanpa melalui perintah break. Tag bold, italic, underline, dan kombinasi. Dalam kurung lancip /B itu menunjukkan perintah untuk membuat font menjadi bold, kalau I itu italic, kalau U underline, kalau tiga-tiganya digabungin akan menjadi kombinasi. Di sini bisa dipahami cara pembuatannya yaitu sama seperti tag paragraf, yaitu di awal kalimat dan di akhir kalimat yang fontnya mau diubah. Tag pangkat atas dan bawah.
Tag pangkat atas tuh biasa di bagian rumus matematika, terus rumus nama-nama kimia. Di sini bisa dicermati nih. Di bagian barium, B, sub, A tuh diapit oleh sub, berarti nanti huruf A-nya akan berada di bawah huruf B. Barium kan nama kimianya Ba, nah A-nya di bawah huruf B. Tag ganti baris yaitu pada HTML sebenarnya cukup membuat BR pada akhir kalimat tanpa diapit di sini. Maaf, diapit pada kalimatnya. Sebenarnya kita mengetikkan satu kalimat terlebih dahulu, nanti di akhir kalimat baru ditambahkan perintah BR atau break. Nanti akan ganti baris. Tag font HTML. Perintahnya di sini ada font, face, name font. Name font itu seperti Times New Roman, Arial, dan lain-lain. Nah, di sini kalimat yang diapit oleh font adalah kalimat yang ditulis seperti nama saya Dwi Cahyo Nugroho di sini. Nah, itu kan diapit oleh font face Times New Roman. Berarti nanti ini outputnya bakal menggunakan jenis font Times New Roman dan size-nya adalah 14. Tag menambahkan gambar. IMG, SRC. SRC itu perintah untuk mencari file. Nah, di sini IMG, SRC sama dengan tanda petik, lokasi file, nama file, format. Nah, jika posisi gambar berbeda folder dari lokasi file HTML-nya, maka di sini harus mencantumkan lokasi foldernya juga. Tetapi jika gambarnya satu folder dengan file HTML, cukup mengetikkan nama file dan formatnya saja. Di sini bisa dicermati ada di bagian tag anchor link juga ya, sama ahref file.html. Nah, ini nanti outputnya akan menjadi link. Nah, file.html ini apa? User membuat file HTML untuk membuat halaman baru. Jika acuan, biasanya tuh outputnya jika kita berada di halaman paling atas, nanti kita pindah ke halaman paling bawah. Tag table. Table memiliki elemen th, tr, dan td. Th itu table header, tr itu table rows atau baris, td itu kolom. Di sini bisa dicermati penulisan tag table pada HTML. Tugas 4, membuat satu halaman web dengan menggunakan HTML dan menggunakan elemen div dan form. 2. Div elemen sering digunakan sebagai wadah untuk elemen HTML. Nah, div itu sebenarnya bisa buat pengelompokan ya. Form, sebenarnya ini form ya, bukan from. Berfungsi untuk mendefinisikan form interaktif. Sintak form action, nama actionnya, method, get, atau post. Nah, akan saya contohkan contoh dari sintak div ya. Nah, ini adalah div yang sudah pernah saya buat. Nah, di sini div class table adalah perintah untuk membuat class. Lah, class ini untuk apa? Untuk melakukan editing dengan file CSS. Nah, di materi depan kita akan masuk ke CSS. Nah, kita coba lihat outputnya ya. Oh, sebentar. Di sini ada kan div tuh. Ini adalah pengelompokan output HTML-nya. Nanti keluarnya bakal seperti table. Nah, ini div class, table, row. Kalau mau lihat file CSS-nya seperti ini file CSS-nya. Ini adalah CSS style. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini adalah pengeditan supaya output dari HTML-nya rapi. Kalau pakai HTML kan di sini pasti membuat
tanpa div class tuh tabel sama dengan style gitu, align center. Kalau di sini enggak, di sini adalah seperti ini. Kita coba cek outputnya ya. Nah, outputnya akan seperti ini. Nah ini, bisa diamati ya. Di bagian atas, saya mengelompokkan tabel atas di sini. Div class table 12 itu adalah nama kelasnya biar bisa diedit di sini nih. Tabel table 2 bukan 12, sorry. Table 2. Table 2 display table, rows display table row, cell 3 display table dan seterusnya ya. Oke, saya rasa cukup sampai di situ presentasi dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.